Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hada nabiyil karim Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallahu faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Alladzi khalaqal mauta wal hayata, dialah Allah yang telah menciptakan kematian, memberikan kita semua kehidupan. Untuk apa Allah berikan itu? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Tidak lain Allah hanya ingin menguji siapa di antara hamba-hambanya itu yang terbaik amal solehnya. Maka siang hari ini kita buktikan di hadapan Allah bahwa amal terbaik adalah melaksanakan ibadah sholat Jum'ah. Berbondong-bondong mengayunkan langkah, menyingsingkan lengan baju, menghamparkan sajadah untuk berkumpul di masjid yang mulia, melaksanakan ibadah sholat Jum'ah sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Karunia, nikmat, hidayah yang hanya Allah berikan kepada hamba-hambanya yang terpilih. Karena sesungguhnya banyak sekali saudara-saudara kita yang berhalangan untuk bisa melaksanakan ibadah sebagaimana yang kita laksanakan pada siang hari ini. Berapa banyak saudara-saudara kita yang masih terbaring sakit, tatkala kumandang adzan bersaut-sautan dari rumah-rumah Allah, bergetar hati mereka, meleleh air mata mereka, tidak sanggup kaki melangkah menuju ke masjid karena rahmat sehatnya dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa banyak pula saudara-saudara kita yang sampai siang hari ini masih disibukkan dengan berbagai macam urusannya, hilang kesempatannya untuk bisa melaksanakan ibadah bersama kaum muslimin, melaksanakan ibadah sholat Jum'ah. Berapa banyak pula saudara-saudara kita yang zahirnya kelihatan gagah perkasa, tidak ada uzur apapun, tapi tidak tergerak hatinya tatkala adzan dikumandangkan untuk melangkahkan kaki menuju ke masjid, karena sesungguhnya ada rahmat terbesar dalam hatinya yang dicabut oleh Allah, nikmat istiqamah dalam iman dan Islam. Maka khatib mengawali khutbah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, mengajak hadirin semua kaum muslimin untuk bersyukur terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala atas anugerah limpahan rahmat, nikmat, hidayah dan inayahnya. Diberinya kita siang hari ini nikmat sehat, panjang umur, nikmat kesempatan, dan yang lebih besar daripada nikmat-nikmat itu adalah istiqamah dalam iman dan Islam. Masih ada rasa takut di dada kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iman adalah intan yang paling mahal, mutiara yang paling berharga dalam kehidupan kita. Boleh zaman berubah akidah, jangan sampai goyah. Silahkan masa berganti, keyakinan kita tetap mantap di hati. Sekali la ilaha illallah sampai napas yang terakhir, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Karena iman kita hidup, untuk iman kita berjuang, dan dalam iman kita ingin kembali menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Satu, dua, atau banyak orang di antara kita sering berpikir dengan melaksanakan ibadah tahajud, bangun di keheningan malam tatkala sebagian yang lainnya sedang terlelap tidur, rajin sholat duha, rajin membaca Al-Quran, rajin bersolawat,
rajin berzikir, dia berharap agar senantiasa dibukakan pintu rizki, diberikan rizki yang berlimpah dalam pengertian, diberikan kemudahan untuk mencari harta benda. Karena pemahaman di kita, pemahaman di masyarakat yang namanya rizki adalah harta benda yang melimpah, kendaraan mewah, rumah yang megah, deposito yang berjuta-juta. Tapi ternyata sesungguhnya bukan cuma itu saja yang dimaksud dengan rizki. Bukankah dengan kita bisa bangun di keheningan malam tatkala sebagian orang terlelap tidur, kita bermunajat kepada Allah, itu adalah rizki yang tak ternilai harganya, yang tidak semua orang bisa melaksanakannya. Bukankah dengan kita melaksanakan ibadah sholat duha di pagi hari, iktikaf di ibadah subuh, itu adalah rizki? Bukankah kita bisa membaca Al-Quran, itu adalah rizki yang tak ternilai harganya? Mindset yang ada di masyarakat rizki kaitannya dengan harta. Berkumpul bersama kawan-kawan yang baik, teman-teman yang baik, saling menasehati dalam kebaikan, punya tetangga yang rukun, damai, adem, tentrem, kehidupan masyarakat yang tenang, itu adalah rizki. Dikaruniai kehidupan rumah tangga, punya istri yang solehah, anak-anak yang soleh dan solehah, rumah tangga yang adem, tentrem, adalah rizki. Karena itu dalam ilmu tasawuf dikatakan bahwa tingkatan rizki itu adalah 4. Rizki yang paling rendah tingkatannya adalah harta benda dan kekayaan. Duit kita bermiliar-miliar, deposito kita, pabrik kita, kendaraan mewah, rumah megah. Sesungguhnya itu adalah kategori rizki yang paling rendah. Karena rizki yang paling tinggi adalah kesehatan. Banyak sekali kita lihat di masyarakat orang yang duitnya banyak, tapi dia tidak bisa menikmati harta benda kekayaannya, makanannya seberapa terbatas. Duit bermiliar-miliar tapi dia tidak bisa menikmatinya. Karena itu kesehatan adalah rizki yang paling tinggi. Buat apa punya duit yang banyak kalau kesehatan kita terganggu, habis harta benda kita untuk biaya rumah sakit. Kalau rizki yang paling rendah adalah harta benda dan kekayaan, rizki yang paling tinggi adalah kesehatan, maka rizki yang paling utama adalah dikaruniai kita anak-anak yang soleh dan solehah. Satu investasi jangka panjang, di mana anak-anak soleh dan solehah itulah satu di antara 3 amalan yang tidak akan terputus sampai datangnya hari kiamat. Rasulullah pernah dibentangkan alam barzah. Beliau melihat seseorang sedang dicambuk oleh malaikat, diazab oleh malaikat. Seketika malaikat menghentikan cambukannya. Penghuni alam kubur itu bertanya kepada malaikat, "Wahai malaikat, kenapa engkau hentikan cambukanmu?" Malaikat itu pun berkata, "Bagaimana mungkin aku mencambukmu sementara anakmu di dunia saat ini sedang berdoa, Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira." Ya Allah, ampuni dosaku, ampuni dosa kedua orang tuaku, sayangi dan rahmati dia sebagaimana mereka menyayangiku di waktu kecil. Ternyata doa-doa yang sering diajarkan guru-guru TPA kepada anak-anak kita, doa yang sangat mustajab, dan itu bisa meringankan azab bagi penghuni alam barzah yang dilantunkan oleh anak-anak yang soleh dan solehah. Ada keterkaitan yang tidak pernah putus, jamaah yang dimuliakan Allah, antara penghuni kubur dengan kita yang masih hidup. Kedua orang tua kita yang sudah berada di alam barzah senantiasa menerima limpahan pahala tatkala anak-anaknya di dunia melaksanakan ibadah dan amal soleh. Pun juga sebaliknya, mereka akan menderita tatkala anak-anaknya di dunia melaksanakan maksiat dan kemungkaran. Maka sebagai anak-anak yang soleh dan solehah, jangan putus daripada doa-doa Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Lalu puncak daripada rizki yang paling istimewa adalah ridho Allah, mati dalam keadaan husnul khotimah. Maka khotib hanya ingin mengajarkan, menghimbau
memberikan motivasi kepada jamaah yang dimuliakan Allah, yang sudah istiqomah untuk bisa bangun di keheningan malam, laksanakan terus. Tidak semuanya bisa melaksanakan ibadah di waktu keheningan malam. Yang bisa melaksanakan ibadah subuh berjamaah, bisa melaksanakan 2 rakaat sebelum subuh, iktikaf di ibadah subuh sampai datangnya waktu suruh, laksanakan dan pertahankan. Karena pada hari-hari itu, pada saat-saat jam-jam seperti itulah rahmat dan maghfirah dari Allah tiada terkira kepada kita semua. Di pagi hari kita semua yang bisa melaksanakan ibadah sholat subuh berjamaah lalu dilanjutkan dengan iktikaf. Sesungguhnya Rasulullah setiap pagi berdoa, mendoakan umatnya, mendoakan kita semua umatnya di pagi hari. Apa doa Rasulullah di pagi hari? Mendoakan kita semua, ya Allah, berikanlah keberkahan kepada umatku di pagi hari ini. Setiap pagi beliau berdoa seperti itu. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Tidakkah kita tergerak untuk mengejar doa Rasulullah di tiap pagi ini? Maka sholat subuh berjamaah dilanjutkan dengan iktikaf, dilanjutkan dengan amal soleh, membaca Al-Quran. Jangan sampai tertidur di waktu habis sholat subuh, karena pada saat-saat seperti itulah Allah membagikan rahmat dan kasih sayangnya, membagikan pengampunannya kepada kita semua. Rasulullah pernah melarang putrinya Siti Fatimah untuk tidur setelah sholat subuh. Ya Fatimah, jangan engkau tidur setelah sholat subuh, karena sesungguhnya Allah membagikan rizki kepada hamba-hambanya, kepada makhluk-makhluknya termasuk kita manusia pada saat ba'da subuh sampai terbitnya matahari atau yang dikenal dengan waktu syuruk. Ibadah-ibadah itulah merupakan rizki yang tiada terkira, yang tidak diberikan kepada sembarangan orang. Maka tetaplah istiqomah untuk senantiasa menjalankan syariat, menjalankan ibadah, meraih rizki yang seluas-luasnya. Harta benda dan kekayaan adalah rizki yang paling rendah. Sehat adalah rizki yang paling tinggi. Anak-anak soleh dan soleha adalah rizki yang paling utama. Dan puncak daripada rizki adalah mati dalam keadaan husnul khotimah. Kita berjumpa kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad SAW dan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka teruslah berbuat baik. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat buat lingkungannya, buat sesama manusia. Teruslah berbuat baik, melaksanakan ibadah sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah, melaksanakan muamalah untuk senantiasa berbuat baik di tengah-tengah masyarakat, sampai saatnya nanti Allah memanggil kita dengan panggilan yang begitu indah. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, irji ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah engkau kepada Tuhanmu dengan penuh ridho dan keridhaan. Fadkhuli fi ibadi, masuklah engkau ke dalam golongan hamba-hambaku. Wadkhuli jannati, dan masuklah engkau ke dalam surgaku. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadza wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.